Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Gimana, duduknya udah nyaman? Udah Bu, Oke. Kamu habis dari mana ini? dari kampus Dari kampung. Jadi istirahat apa pulang? pulang. Pulang. Oke, di sini kan ibu belum kenal nama kamu siapa, kan nggak enak kan kalau kita berbicara tanpa tahu namanya kan. Jadi alangkah baiknya kalau bisa dibilang tak kenal maka tak sayang, kalau kata pepatah gitu kan. Jadi apakah kita boleh berkenalan? Boleh Bu? Boleh. Jadi siapa yang mulai dulu? Saya boleh Bu? Kamu? Ya. Oke, silakan. Nama saya Amanda Karisma, Hmm. dari Universitas UIN. Apa namanya itu? Program studi pendidikan agama Islam. Oh, berarti kamu salah satu mahasiswa UIN ya? Ya, Semester berapa? semester 4. Semester 4. Oke. Kamu ibu udah tahu nama kamu siapa? Ya. Akrabnya kita panggil Manda. Oke, Manda. Berarti saya belum kenal Ibu. Jadi ibu mau berkenalan nih dengan Manda ya. Baik, perkenalkan, nama ibu Alzara Fahiera Putri Harahap, salah satu mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Jambi. Nah, di sini ibu sedang menjalankan proses perkuliahan di semester 4 yang akan memasuki semester 5 nantinya. Jadi kabar kamu gimana, Manda? Alhamdulillah baik. Baik. Jadi kita sudah berkenalan nih, Manda juga tahu nama ibu siapa. Boleh saya menanyakan data diri Ibu? Oh, boleh. Ibu tinggal di mana dan umur Ibu berapa? Ibu, kalau ibu boleh memperkenalkan diri ibu lebih dalam biar kita semakin akrab. Ibu salah satu anak pertama dari 4 bersaudara, di bawah ibu semua cowok. Nah, ibu kelahiran Kota Medan. Ibu ikut orang tua merantau. Nah, terus ibu tinggal di perumahan Tugu Hijau gitu. Jadi ada lagi yang ingin Manda tanyakan dengan ibu? Udah pas ke apa? Udah tahu. Iya, Manda. Gimana? Ada yang Manda ingin konsultasi dengan ibu? Gini Bu, saya kan punya kebiasaan kalau dengar musik atau apapun, saya sangat suka menggerakkan kaki saya gitu. Jadi tuh makin kesini saya makin malu gitu Bu, kalau dekat orang menggerakkan kaki terus menerus. Saya apa namanya itu dilihatin orang banyak. Gimana itu Bu, apakah saya harus terapi atau biar bisa menghilangkan kebiasaan ini, itu gimana Bu? Nah, kalau ibu boleh tanya nih dengan Manda, apakah Manda udah pernah melakukan kegiatan konseling sebelumnya? Kebetulan sudah Bu. Sudah. Kapan itu? Pas semester 1 kan, Semester di 1. BK yang saya kan di SMA dulu. Jadi kami udah akrab gitu kan sama dia, jadi kita cerita melalui sesi konseling sama ibu itu. Oh, berarti kalau ibu bisa bilang Manda sudah tahu lah mengenai BK itu apa, bagaimana waktunya, sudah paham lah kan? Oke, ternyata Manda udah mengetahui nih konseling itu apa. Jadi cerita Manda yang ibu dapat tadi, Manda mempunyai suatu kebiasaan yang kalau boleh tahu udah sejak berapa lama itu Manda? Dari SMP. Dari SMP. Ya, dan saya kan suka dengan musik kan. Jadi tuh nggak tahu, refleks aja kayak nyaman kalau goyang-goyang kaki tuh kayak membuat perasaan itu enak, kalau Relax ya. Relax. Jadi tuh apakah saya harus melakukan terapi atau gimana gitu, minta solusi. Kalau ibu di BK ini mempunyai beberapa
apa namanya, salah satu kontrak ini kamu bisa dibilang ini namanya tingkah laku, kontrak tingkah laku, dimana kebiasaan yang akan yang akan kita basmi, maksud ibu tuh yang akan kita hilangkan. Kamu mau kan hilangkan kebiasaannya? Soalnya kan malu juga kalau seperti dekat ibu saya selalu menggerakkan kaki saya, dia tuh kecanduan gitu. Oh, jadi Biar kamu nggak kecanduan lagi, biar bilang kebiasaan saya ini gimana bu? Apakah saya harus melakukan terapi kayak yang ibu bilang tadi? iya, di dalam BK terdapat salah satu yang tadi ibu bilang, salah satunya kontrak tingkah laku, yang dimana kebiasaan yang sering terjadi terulang-ulang gitu. Jadi Manda ini pengen kebiasaannya itu hilang gitu. Apakah Manda mau kebiasaan itu dihilangkan? Mau. Nah, kalau kita udah udah mengetahui, ibu juga sudah menjelaskan mengenai kontrak tingkah laku, ibu ingin menanyakan lagi sedikit mengenai kebiasaan yang sudah terjadi. Kalau boleh ibu tahu, apakah semenjak Manda kuliah hal seperti itu di waktu proses pembelajaran, apakah Manda sering menggerakkan kaki? Tergantung, kalau saya mendengarkan musik saya menggerakkan kaki saya, tapi kalau saya nggak mendengarkan musik, saya melakukan kegiatan sehari-hari seperti itu, saya sangat sering menggerakkan kaki saya tanpa kesadaran gitu ya? Ya, tanpa kesadaran, bahkan secara spontan ya, bahkan di dekat orang ramai pun atau di dekat masyarakat pun saya suka gitu. Jadi itu agak makin kesini tuh saya makin risih, kayak gimana mau ngilangin kebiasaan ini. Jadi kan malu juga kan kalau dilihatin orang, kenapa saya selalu begitu. Jadi Manda udah merasa itu suatu kayak kebiasaan buruk ya? Yang umpamanya itu kayak kebiasaan buruk lah. Kebiasaan buruk yang ingin Manda hilangkan dari hidup Manda. Jadi Manda datang ke sini ingin bagaimana ingin menghilangkan itu. Nah, kalau Manda bersedia, kita akan melakukan kontrak tingkah laku, yang dimana nanti ibu menggunakan ini aversi. Apabila Manda melakukan kesalahan, ibu akan memberikan hukuman kepada Manda. Hukuman yang akan ibu berikan itu seperti bisa ibu beri pukulan atau cubitan. Kalau Manda juga nggak bisa melakukannya atau melewati masa kita akan melakukan kegiatan kontrak tingkah laku, ibu akan melakukan hukuman kepada Manda. Apakah Manda bersedia? Bersedia. Oke. Di sini kita akan melakukan kontrak tingkah laku nih, Manda. Ibu akan meminta Manda waktu 10 menit. Apakah Manda bersedia? Bersedia. Kalau Manda tetap menggerakkan kaki Manda selama kita melakukan kurun waktu yang ibu sudah tentukan, ibu akan memberikan cubitan atau pukulan kepada Manda. Oke. Kita mulai dari sekarang. Oke, ibu melihat nampaknya Manda masih menggerakkan kakinya nih ya. Suatu kebiasaan yang buruk menurut ibu. Oke, kita buat ibu akan menambah waktu menjadi 1 menit. Apakah Manda bisa melewati waktu itu dengan tidak menggerakkan kaki Manda? Kita akan melihat. Oke, Manda nampaknya menggerakkan kaki Manda ini. Kenapa Manda? Ada apa? Kayak merasa udah jadi kebiasaan, ibu saya sering gitu. Menjadi kebiasaan. Kalau begitu ibu akan menambah waktu menjadi 3 menit. Apakah Manda bersedia? Bersedia. Kali ini hukumannya mungkin ibu akan mencubit dengan kuat. Ya. Oke. Kenapa Manda? Kenapa kakinya? Kayak ngerefleks sendiri bu. Ngerefleks. Kalau ibu ingin Manda waktu mungkin 3 menit. 3 menit ibu minta Manda jangan menggerakkan kaki. Ibu minta Manda relax-relaxnya
jangan ada beban pikiran, pokoknya Manda fokus dengan kaki Manda. Oke? Oke, Bu. Apakah Manda bersedia? Bersedia, insya Allah. Mungkin pukulan mungkin dengan cubitan akan Ibu berikan kepada Manda. Ya. Oke? Oke. Kita mulai dari Oke, Manda, kita mulai ya. Waktu 3 menit nih, Manda. Oke. Tiga menit lagi. Ya, 3 menit. Ibu minta Manda jangan terpaku dengan musiknya. Ibu minta Manda fokus. Manda bisa melewati ini, berarti terapi yang kita lakukan ini berhasil untuk menghilangkan kebiasaan Manda. Manda, kenapa gerak lagi kakinya? Nggak tahu, Bu. Coba kita sekali lagi, Bu. Saya ganti. Sekali lagi. Oke. Mungkin hukumannya akan lebih berat ya, Manda? Iya, Bu. Oke. Ibu minta tangannya ditaruh di paha Manda seperti ini mungkin. Ya. Jadi Ibu tahu, Ibu tidak minta kaki dengan tangan Manda gerak. Ibu minta posisi seperti ini. Oke, kita mulai Iya, Bu. dari sekarang. Fokus, relax. Harus tahan, Manda. Ini kebiasaan yang harus kita hilangkan, Manda. Iya, Bu. Harus tahan. Bagaimanapun musiknya, Manda harus kuat karena ini godaan. Iya, Bu. Kenapa tangan Manda bergerak? Saya nyaman seperti ini, Bu. Daripada saya gerak kaki saya. Berarti Manda mempunyai 2 kebiasaan dong. Enggak, ini saya baru sekali ini setiap mendengarkan musik saya nggak pernah menggerakkan tangan, malah kaki yang bergerak. Kenapa tadi tangannya sangat aktif saat saya memutarkan lagu TikTok ini? Itu kan mungkin karena menahan untuk tidak melakukan kebiasaan lain. Itu kan yang seperti Manda bilang. Berarti Ibu sudah menangkap Manda ini mempunyai kebiasaan tidak bisa menahan gerakan saat musik diputar. Mungkin saat orang keadaan hening, orang meminta jangan bergerak, mungkin Manda bisa menggerakkan karena kebiasaan tangan Manda. Mungkin kaki setelah kita terapi bisa hilang, tapi tangan pula yang jadinya sasaran. Mungkin ngerefleks. Refleks ya. Kita ulang lagi. Ibu minta tangan ditaruh di atas paha seperti yang Ibu bilang. Oke, Manda? Oke, Bu. Oke. Kita mulai dari Berapa menit, Bu? Ibu minta 1 menit aja. Oke? Kalau gerakan kedua itu tempatnya tidak seperti yang pertama, Ibu akan memberikan hukuman mungkin yang sangat-sangat berat kepada Manda. Ya, Bu. Ibu minta tangannya ditaruh di atas paha, yang badan ditegapkan. Ibu minta kepada Manda tangan taruh di sini. Oke. Kita mulai. 1 menit, Manda. Ya. Dimulai dari sekarang.
Manda berhasil nih 1 menit ini tidak melakukan gerakan. Bagaimana perasaan Manda setelah kita melakukan terapi? Setelah ibu pukul, setelah ibu cubit? Udah sangat nyaman Bu. Udah sangat nyaman. Udah enak. Udah bisa mengontrol. Bisa. Udah bisa. Jadi setelah melakukan terapi ini, Ibu minta kepada Manda terapi yang akan yang sudah kita pelajarin tadi, Ibu minta dilakukan di rumah juga, agar setelah mungkin kalau belajar di sini mungkin akan lupa gitu kalau nggak dipelajarin lagi di rumah gitu. Akan terus berulang. Jadi Ibu minta Manda lakukan yang seperti terapi yang Ibu lakukan, Manda terapkan di rumah agar kebiasaan itu tidak terulang lagi. Oke Manda? Apabila Manda ingin berkonsultasi lagi, Manda boleh datang ke Ibu. Nanti sekitar 2 minggu atau seminggu ke depan, Ibu minta kita berkonsultasi lagi untuk melihat perkembangan apa yang sudah Manda lakukan, yang seperti Ibu minta tadi. Apakah perkembangan itu maju atau mundur? Oke? Apakah Manda bersedia kita melakukan konsultasi lagi? Untuk beberapa minggu ke depan. Iya, jadi Manda bisa mempelajari, bisa menahan untuk kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Iya. Oke. Jadi menurut Ibu konseling kita untuk hari ini sudah cukup. Apakah Manda ada yang ditanyakan lagi? Saya rasa tidak Bu, udah cukup baik. Saya udah tenang juga kan dan nyaman melakukan sesi terapi yang diberikan. Oke. Kalau begitu proses konseling Ibu tutup ya. Oke. Ibu minta maaf kalau ada kata-kata atau mungkin perlakuan Ibu tadi keras atau sedikit sakit. Ibu minta maaf. Itu Ibu lakukan untuk menghilangkan kebiasaan yang sering Manda lakukan agar Manda bisa menjadi yang lebih baik lagi gitu. Oke. Baiklah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ibu antarkan ke depan? Boleh. Oke. Terima kasih Bu. Iya, hati-hati. Ya Bu.